Halo para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Salam keberkahan dan keberlimpahan buat kalian semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel Ito Mujigae, yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kali ini adalah pembahasan tentang sifat uang, ya. Loh, kok bisa uang itu mempunyai sifat? Ya, kenapa uang itu mempunyai sifat? Karena sifat itu sesuatu itu, benda itu juga mempunyai sifat karena dia mempunyai wujud. Misalnya wujud air itu mempunyai sifat-sifatnya. Dia lentur, dia bisa memposisikan kepada tempat-tempat yang disinggahinya. Kalau di dalam gelas jadi gelas, kalau di dalam kotak jadi kotak. Nah, itu sifat-sifat air. Begitu juga dengan benda-benda padat yang ada. Api, udara mempunyai sifat. Yang tidak banyak dibicarakan adalah ya memang juga orang tidak perlu mengetahui sifat uang, ya, karena sebenarnya sifat uang itu perlu kita pelajari karena keseharian kita setiap hari itu menggunakan yang namanya uang sebagai alat tukar kita, sebagai kalau kita punya keinginan itu uang itu bisa memperlancar, ya, sepertinya seperti itu, ya. Berarti uang itu mempunyai sifat, ya. Money, duit, uang itu kata-kata, nama-nama benda itu, ya, nama-nama wujud itu, ya, wujud uang bentuknya dari kertas, ya, biasanya itu ada nilai nominal tertentu pada setiap kertasnya. Dan ada tokoh-tokoh sejarah yang ada di situ untuk menghormati, dan kadang-kadang tempat wisata-wisata legenda ada di secarik uang tersebut. Nah, berarti uang itu juga sebagai tanda budaya, ya. Kalau kita punya budaya tertentu itu biasanya masuk di dalam uang tersebut, ya. Uang Indonesia, uang Malaysia, uang Cina, uang Amerika, ya, itu mempunyai masing-masing mempunyai keunikan dan keidentikan. Nah, makanya kolektor-kolektor uang itu suka itu karena uang itu mempunyai keunikan, ya, mempunyai sifatnya sendiri-sendiri, dan itu ada sejarahnya. Ada yang mengumpulkan uang itu, mereka itu mencari uang-uang kuno karena di situ adalah letak di mana peradaban atau perubahan-perubahan sejarah itu juga bisa dilihat, ya. Oke, kita kembali lagi kepada sifat uang. Kenapa kita harus mempelajari sifat uang? Karena banyak teori-teori, ya, teori-teori tentang daya tarik menarik uang lah, ya, tentang teori untuk menarik uang seperti itu. Apakah itu ada? Apakah itu bisa? Ya, untuk yang meyakininya itu bisa, karena sesuatu itu bisa terjadi karena kita yakin. Sesuatu bisa ada itu karena kita yakin. Kalau kita meyakini, itu bisa saja sesuatu itu terjadi. Contoh, zaman dulu belum ada orang mengerti manusia itu bisa terbang, ya, pakai pesawat, ya. Sekarang ada pesawat. Pada waktu kita lahir, kemungkinan kita sudah ada yang namanya pesawat terbang, sudah tidak asing bagi kita, ya. Tetapi zaman dulu, coba kalian bayangkan saja kalau zaman dulu itu kalian alami, tidak ada yang namanya pesawat terbang. Kalian lahir itu sudah benar-benar hanya padang, dan tidak ada yang namanya pesawat terbang, tidak ada mobil, ya. Tetapi ada bersaudara, ada orang yang mempercayai dan meyakini kalau manusia itu bisa terbang. Itu dari keinginan juga. Dia ngeliat burung terinspirasi, kenapa manusia tidak bisa terbang. Akhirnya
karena dia terinspirasi, dia mencoba dan mencoba, akhirnya terciptalah yang namanya pesawat terbang. Berarti kan semua itu bisa karena pertama itu kita meyakini dulu. Kalau ada ilmu bisa menarik uang, itu orang mungkin tidak percaya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tetapi kalau misalnya teori itu terus dipraktekkan, ya, teori itu terus disempurnakan dan dipraktekkan, maka itu bisa saja terjadi nanti itu kita itu bisa menarik yang namanya uang, ya. Ini benar. Jadi daya tarik uang itu ada yang bilang kalau kita mengeluarkan sejumlah uang, kita akan menarik jumlah uang yang lebih. Apakah itu benar? Itu termasuk juga sugesti atau daya keyakinan, ya. Dan aku ingin menerangkan yang aku alami, ya. Yang paling utama adalah yang aku alami. Kalau saat kita itu mau menarik uang dengan kita mengeluarkan uang, atau kita itu mempunyai sifat udahlah nggak usah pedit-pedit, kita itu belanja aja sesuka kita, karena dengan kita membelanjakan uang itu juga akan membuka pintu keberkahan lebih besar. Ya, itu untuk yang meyakininya. Sekali lagi aku tekankan, itu untuk yang meyakininya, karena pikiran kita dan apa yang kita lakukan, yang terjadi di sekeliling kita itu adalah produk dari keyakinan kita. Kalau kita yakin kita bisa menggunakan uang dengan berbelanja dengan uang kita boros, ya, maksudnya kita itu berbelanja dengan nggak usah berpikir besok makan apa. Itu kalau kalian yakini, itu akan bisa menarik rezeki yang lebih. Jadi semua itu adalah produk dari sugesti atau keyakinan kita. Tetapi jangan coba-coba kalau kalian tidak yakin, ya. Makanya kehidupan satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, ya. Kehidupan satu keluarga yang lain dengan satu keluarga yang kita itu juga berbeda. Kita itu tidak bisa melihat, misalnya kita melihat keluarga artis, ya, kok enak banget sepertinya kelihatannya, tetapi kan kita tidak tahu apa yang ada di balik itu, ya kan. Pasti ada skenario atau ada sesuatu yang memang dia sudah ada benang merahnya, dia sudah mempunyai caranya, metodenya, ya. Jangan tiru-tiru. Nah, kalau kalian mau memulai bagaimana caranya kita mengeluarkan uang, tetapi uang itu bisa kembali lagi dengan lebih banyak, kita itu harus latihan terlebih dahulu, ya. Kita harus latihan meyakini kalau kita itu membelanjakan uang itu akan bisa kembali lagi, yaitu dengan apa? Ada itu muncul teori-teori afirmasi. Dicoba. Kenapa masih teori? Karena teori itu seperti ini, ada orang yang berbicara, tetapi apakah orang itu melakukannya? Ya, kalau belum bisa dibuktikan, ya semua itu ya masih teori. Tetapi kalau bisa dibuktikan, ya berarti kan itu bukan teori. Tetapi saya meyakini kalau saya membelanjakan uang saya, uang itu akan menarik teman-temannya kembali kepada saya. Dan itu harus kita tekankan, kita masukkan ke sugesti kita. Tetapi yang penting itu seperti ini, rezeki itu beredar luas, ya. Rezeki dari Tuhan, Tuhan yang diberikan kepada kita melalui alam semesta ini begitu luas, ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak usah berpikir terlalu dalam, atau istilahnya berpikir untuk sampai pedit gitu, ya. Karena kenapa? Karena apa yang hilang itu juga pasti akan kembali. Coba kalian lihat orang-orang sukses, orang-orang kaya, dia itu hari ini bisa untung miliaran, besok itu bisa rugi miliaran, tetapi dia tidak takut. Lusa dia bisa membuat keuntungan lagi miliaran lagi, ya. Dan itu mengapa orang kaya makin kaya, ya, karena dia tidak takut menjalani kehidupan, ya. Orang kaya itu tidak takut menjalani kehidupan. Dia
mendobrak semua metode-metode ya, atau dia juga menjalani semua metode agar dia bisa survive. Jadi yang titik yang paling utama adalah yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan kita untuk survive ya. Itu yang dimiliki oleh para orang-orang sukses. Mereka bisa hari ini bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya bisa ya, minus bahkan, tapi dia bisa bangkit lagi. Banyak cerita-cerita sukses, karena kan saya mempelajari banyak orang-orang sukses. Kalau kalian memang sudah berada di tahap ini, para pemirsa YouTube semua, dan kalian melihat channel ini dan mendengarkannya dengan seksama, kalian berarti sudah berada di jalan kalian itu menuju kesuksesan ya. Karena alam bawah sadar itu yang menggiring kalian untuk di sini ya. Alam bawah sadar itu yang membuat kalian mendengarkan saya ya. Itu nanti akan menuntun kalian. Mungkin ini jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian ya. Ada yang kalau kalian mengeluarkan uang, kalian akan mendapatkan banyak uang. Sama kalau kalian sedekah 100 akan dapat beberapa lebih dari 100 itu yang kalian sedekahkan. Itu benar kalau kalian yakini dan kalian ikhlaskan ya. Yang paling penting adalah kalian itu kalau melakukan sesuatu itu dengan rasa syukur. Jadi ini kuncinya di sini ya. Kalau kalian melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu atau bersedekah dengan rasa syukur ya, kalian itu hadiahkan kepada Tuhan, kepada alam semesta, karena kalian itu mungkin diberi kesembuhan, kalian atau punya niat atau punya hajat, itu kalian bersyukur dan kalian itu akhirnya bersedekah atau memberikan beberapa uang milik kalian atau harta milik kalian ya. Itu tapi itu tidak bisa berharap ya, benar-benar loh tidak bisa berharap, karena itu semuanya misteri. Kalau aku memberikan uang kepada orang 100.000, ada yang bisa mendapat returnnya 1 juta, itu ada dan testimoni. Tetapi ada yang ngasih uang 100.000 tetapi nggak dapat apa-apa. Jadi seperti ini, yang hadir kepada kalian adalah yang kalian butuhkan ya. Yang hadir kepada kalian adalah yang kalian butuhkan. Misalnya kalian itu lagi tidak enak badan, kalian sedekah 100.000, bisa jadi yang datang kepada kalian adalah kesehatan, ide ya. Ide bisa. Ada orang dapat sedekah 100.000 dapat 1 juta tapi nggak dikasih ide ya kan, beda-beda. Bisa jadi ide kalian itu nilainya 1 miliar kan, seperti itu. Jadi itulah dimana kita tidak bisa kita tidak bisa itu apa yang terjadi pada mereka itu terjadi pada kita, apa yang terjadi pada dia itu terjadi pada saya. Tidak, masing-masing orang mempunyai skenario ceritanya sendiri-sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang ada pada alam bawah sadar mereka. Jadi semua itu ada di alam bawah sadar kalian ya. Kalau alam bawah sadar kalian menerima itu sebagai suatu kepercayaan, bisa menarik uang dengan menggunakan 100.000 dan mendapat 1 juta, itu bisa. Tetapi berapa banyak yang bisa terjadi seperti itu kan belum tahu ya. Karena itu tuh keajaiban itu kalian yang rasakan, kalian yang hadapi ya, kalian yang terima gitu loh. Kalau misalnya ini makanya saya memberikan contoh-contoh itu general, apa yang pernah terjadi pada saya. Apakah hal itu pernah terjadi pada saya? Saya memberikan 100.000 terus saya mendapatkan uang 1 juta. Selama ini kalau saya memberikan sesuatu, saya mendapat return itu sesuatu yang agak berbeda ya. Tetap saya harus menjalani cerita saya, tetapi itu bisa ide bisnis, bisa kesehatan, bisa pertemanan, macam-macam. Jadi pada saat kita mengeluarkan sesuatu, uang dari diri kita ya, kita habiskan, mungkin 1 dompet itu kita habiskan, kemungkinan untuk berharap cepat kembali ada yang bisa cepat, ada yang berupa macam ragam, ada yang berupa
apa ya, pertemanan, ada yang berupa kalian tiba-tiba dapat bisnis, dapat proyek ya, macam-macam ragam ya. Kayak saya punya toko online ya. Bisa jadi tiba-tiba itu banyak yang beli di toko online saya itu jadi tidak bisa ini ya, tidak bisa kemungkinan itu kita pikirkan apa yang bakal terjadi. Tetapi kalau alam bawah sadar kalian meyakini itu bisa benar. Jadi kalau kalian melihat teori-teori di luar sana tentang tarik uang, magnet uang dan lain sebagainya, itu bisa, itu kemungkinan iya dan benar ya. Kalau kalian bertanya kepada orang yang mengalaminya itu pasti bilang iya, ini terjadi pada saya. Nah, coba lakukan ini. Mungkin dia itu memberikan pandangannya kepada kalian dan kalian lakukan. Tapi apakah hal yang sama itu terjadi pada kalian? Belum tentu, karena mungkin yang dialami sama dia sebelum dia percaya kepada sebelum dia mendapatkan uang besar itu, dia mungkin sudah mengalami kejadian-kejadian yang sangat dahsyat ya. Kemungkinan kejadian kebangkrutan, mungkin kejadian yang sulit dipikirkan oleh orang ya. Kemungkinan itu tidak terjadi pada Anda gitu loh. Jadi Anda melakukan itu belum bisa menjadi seperti dia. Jadi kalian harus tetap menjalani dengan kalian tetap meyakini teori itu bisa berhasil ya. Jadi kalau kalian mendapatkan suatu teori yang bisa mengembangkan keadaan ekonomi kalian atau informasi yang bisa membuat kalian kaya, jangan telan-telan itu mentah-mentah gitu loh. Karena apa yang dialami sama mereka itu yang terjadi sama mereka adalah juga produk dari alam bawah sadar mereka. Kalau kalian belum yakin dan kalian hanya menerima infonya, bagaimana kalian bisa meyakini hal itu? Kalian harus menjalaninya. Kalian harus menjalani seperti orang itu menjalani ya. Jadi kalian harus melakukan apa yang diteorikan itu. Dan kalian harus mengkaji teori itu benar apa salah atau tepat atau tidak untuk kalian. Jadi tidak semua teori itu bisa teraplikasikan kepada diri kita, karena bawaan kita juga dan bawaan apa yang ada di alam bawah sadar kita. Jadi tidak semua orang itu sama, tidak semua jalan sukses itu hanya lewat satu pintu. Tidak, kalian itu mempunyai keunikan tersendiri dan kalian mempunyai pintu-pintu rezeki yang sudah disediakan sama Tuhan melalui alam semesta raya ya. Jadi untuk teori-teori bagaimana caranya menarik uang dan kalau kita bersedekah lebih kita mendapatkan lebih besar, itu saya meyakininya. Tetapi memang untuk bisa mengaplikasikannya atau memberikan kepada kalian itu ya saya tidak bisa memberikan itu secara sama dengan saya ya, karena pasti kalian itu akan mendapatkan pengalaman tersendiri tentang hal keuangan atau ekonomi itu, karena itu adalah keajaiban yang kalian terima sendiri ya. Jadi mungkin saya hanya menstimulus atau memberikan info kepada kalian, tetapi kalian yang menjalaninya itulah yang mendapatkan efeknya gitu loh. Jadi kalian bisa saja mendapatkan keuntungan dari teori-teori itu, ya itu bisa saja dan itu benar. Tapi apakah teori itu bisa dibenarkan untuk orang lain, ya itu harus dijalani ya teman-teman pemirsa YouTube semua. Mudah-mudahan kalian diberi keberkahan dan keberlimpahan. Dan saya ingin menyampaikan lagi juga, pada saat kalian mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta dengan ucapan syukur,
ya itu pasti akan berbalik kepada kalian. Itu saja sih. Kalau misalnya kalian mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, tetapi yang ada di pikiran kalian, yang ada di benak kalian adalah amarah atau takut atau khawatir, ya, itu juga bisa berbalik kepada kalian. Jadi bagaimana caranya kita melapangkan keadaan rezeki kita, yaitu dengan cara kita memberikan sesuatu itu dengan rasa yang bahagia, rasa syukur, rasa senang, dan itu akan kembali kepada kita berlipat-lipat. Bayangkan kalau kita bersedekah dengan rasa syukur, rasa senang, pokoknya yang penting kalian bahagia seperti itu ya, kalian itu akan mendapatkan keberlimpahan yang berlipat-lipat. Itu dari mana? Dari perasaan kalian sendiri. Karena rasa bahagia itulah yang akan menarik keberlimpahan, yang akan menarik materi-materi apa yang kalian inginkan itu berwujud di hadapan kalian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak bahasan kali ini. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian. Nanti saya lanjut lagi pada video-video berikutnya tentang bagaimana kita menyikapi yang namanya uang.